Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, selamat jumpa dalam KMD Siaga dan Penggalang Korwil 2 Kuaran Kabat. Nah kakak-kakak, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya akan perkenalan. Nama saya Komariah dari Kuaran Songgon, Budep SDN 1 Songgon. Nah kakak-kakak, materi yang akan saya sampaikan adalah metode membina pramuka siaga. Apa itu metode? Metode adalah suatu cara atau teknik untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan kegiatan. Pendidikan kepramukaan memerlukan metode untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode pendidikan kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan. Nah, untuk itu dibuat yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Pelaksanaan metode pendidikan kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua, metode pendidikan kepramukaan merupakan prosedur atau cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Selanjutnya, yang ketiga, pelaksanaan metode pendidikan kepramukaan dalam satu kegiatan kepramukaan terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Selanjutnya, dengan demikian, dalam penerapan metode pendidikan kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan. Berikut metode pendidikan kepramukaan. 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan atau disebut dengan istilah learning by doing. Yang ketiga, sistem beregu atau disebut dengan istilah petrol system. Yang keempat, kegiatan menantang dan mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. 6. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Yang ketujuh, sistem tanda kecakapan. 8. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. 9. Kiasan dasar. 10. Penjelasan masing-masing unsur sebagai anak sistem metode kepramukaan. Dan yang ke-11, pengamalan kode kehormatan. Nah, yang pertama tadi, pengamalan kode kehormatan. Meliputi apa saja? Nah, yang pertama yaitu menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berikutnya, membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Berikutnya, mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. Berikut, memiliki sikap kebersamaan, hidup secara sehat, jasmani maupun rohani. Bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama. Membina diri untuk bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar. Berikut, membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial,
dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Berikutnya, kesediaan dan keikhlasan menerima tugas berupa melatih keterampilan dan pengetahuan riang gembira dalam menjalankan tugas menghadapi kesulitan maupun tantangan. Berikutnya, bertindak dan hidup secara hemat, teliti, dan waspada dengan membiasakan hidup secara bersahaja. Berikutnya, mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani mengikuti kesalahan, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar, dan taat terhadap aturan kesepakatan. Selanjutnya, membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur. Berikutnya, memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam gagasan, pembicaraan maupun tindakan. Yang B, belajar sambil melakukan atau disebut dengan istilah learning by doing. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan kepramukaan dilakukan melalui praktik secara praktis sebanyak mungkin. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan hal kegiatan yang nyata serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Berikutnya yang C, sistem bergu atau petrol system. Yang pertama, sistem bergu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan atau disebut dengan istilah gotong royong. Berikutnya, peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri dan merupakan wadah kerukunan di antara mereka. Selanjutnya, kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka dan mengurangi rentang kendali atau disebut dengan istilah spin of control. Yang D, kegiatan menantang mengandung pendidikan sesuai perkembangan anggota muda. Pelaksanaan metode dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan kepramukaan yang menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka. Berikutnya, kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan secara terpadu. Berikut, pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Materi kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Kegiatan kepramukaan diusahakan agar dapat mengembangkan bakat minat dan emosi peserta didik, serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan lingkungan. Yang E, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dengan kebutuhan untuk melestarikannya. Selain itu, mengembangkan suatu sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Nah, kegiatan di alam terbuka
memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam. Berikut yang F, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Di dalam melaksanakan kemitraan dengan anggota dewasa, maka yang pertama, anggota dewasa berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda. Yang kedua, pramuka penegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Dan yang ketiga, anggota muda mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari anggota dewasa. Sebelum melaksanakan kegiatan, anggota muda berkonsultasi dahulu dengan anggota dewasa. Yang G, sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah, saya ulangi, tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik. Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para pramuka agar selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan. Setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan umum atau TKU yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, tanda kecakapan khusus TKK yang disediakan untuk dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga, tanda pramuka Garuda atau disebut dengan istilah TPG. Tanda kecakapan TKU, TKK, dan TPG diberikan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKU maupun SKK dan SPG. Yang kedelapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri. Satuan pramuka putra dibina oleh pembina putra. Perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina putri. Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putri dan tempat perkemahan putra terpisah. Perkemahan putri dipimpin oleh pembina putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pembina putra. Yang kesembilan, kiasan dasar. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Kegiatan kepramukaan jika dikemas dalam kiasan dasar akan lebih menarik dan memperkuat motivasi. Kiasan dasar apabila digunakan akan mempercepat perkuatan 5 ranah kecerdasan, terutama kecerdasan emosional. Nah, kakak-kakak, metode membina pramuka siaga itu meliputi 1. Tujuan, yang kedua pengertian, yang ketiga 3 prinsip dasar, dan yang keempat membina dengan sistem among. Tujuan metode membina pramuka siaga. Yang pertama, mengenali ragam metode membina. Yang kedua, mengidentifikasi cara belajar efisien dan efektif. Yang ketiga,
menentukan metode membina yang sesuai dengan tujuan. Yang keempat, membina pramuka siaga dengan sistem Among. Pengertian metode membina pramuka siaga. Metode membina pramuka siaga merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk membina pramuka tingkat siaga, yaitu dengan cara 1. Menggembirakan, 2. Dinamis, yang ketiga kekeluargaan, dan yang keempat berkarakter. Yang ketiga, prinsip dasar metode membina pramuka siaga. 3 prinsip dasar metode membina pramuka siaga antara lain: 1. Materi, 2. Strategi, dan yang ketiga psikologi. Sifat pramuka siaga atau usia antara 7 sampai 10 tahun, berarti antara kelas 1 sampai dengan kelas 3. Sifat karakter yang positif antara lain senang bermain, bergerak, bekerja, senang meniru, senang berhayal, senang menyanyi, gemar mendengar cerita, senang bertanya, ingin tahu, ingin mencoba, senang pamer, senang disanjung, senang kejutan, spontan, lugu, polos, senang bersenda gurau, dan lain-lain. Membina pramuka siaga dengan sistem Among. Nah, sistem Among berarti mendidik anggota pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain atau bersosialisasi. Prinsip-prinsip sistem Among yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, yang kedua ing madya mangun karso, dan yang ketiga tuturi handayani. Tentunya kakak sudah paham apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tadi. Nah, yang terakhir kakak-kakak, tugas kelompok. Yang pertama, buat video dengan durasi maksimal 10 menit. 1 pembina sebagai kakak pembina, 1 pembina sebagai pembantu pembina, yang lain sebagai adik didik. Lakukan secara penempuhan SKU. Saya ulangi, lakukan cara penempuhan SKU. Dilanjutkan cara upacara pelantikan. Nah, kakak-kakak, saya kira materinya cukup. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Salam Pramuka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.